Tinggi, Lisa. Ciprati. Gajah Sumatera bernama Tari ini lahir pada tahun 2023 silam di Taman Nasional Tesonilo, Pelalawan, Provinsi Riau. Namun pada September 2025, Tari ditemukan mati karena virus. Selain Tari, ada juga Domang, anak gajah yang tingkahnya menggemaskan dan selalu mengundang perhatian. Kehadiran gajah Domang menjadi simbol harapan Tesonilo, rumah terakhir bagi gajah Sumatera. Namun tempat tinggal mereka kini kian tersisih. Dari 82.000 hektar Taman Nasional, hanya tersisa 1/4 hutan karena konversi lahan secara ilegal menjadi hamparan lahan sawit. Hingga beberapa minggu terakhir, situasi semakin memanas karena warga yang menolak relokasi. Saat ini, Domang dan gajah Sumatera lain tidak lagi memiliki rumah yang nyaman. Konflik dengan manusia meningkat. Jalur migrasi alami terputus, gajah menjadi stres dan agresif, juga rentan terpapar penyakit seperti yang terjadi pada Tari. Hal ini tentu saja membuat populasi gajah Sumatera kian menurun. Tercatat saat ini, populasi gajah Sumatera diperkirakan hanya tersisa 150 ekor saja. Berbatasan langsung dengan permukiman dan perkebunan, membuat gajah-gajah liar di sini sering terlibat konflik dengan masyarakat. Homering atau jalur lintasan gajah liar yang mulai rusak karena pembukaan lahan jadi salah satu penyebabnya. Sekarang saya lagi mau ikut teman-teman dari Taman Nasional Tesonilo untuk patroli gajah. Ini biasa memang dilakukan, udah rutin seminggu 2 kali. Jadi saya mau ikut, gimana sih rasanya? Sebagai mamalia darat terbesar, tentu perlu tindakan khusus dalam menanganinya. Terlebih jika mereka keluar dari kawasan hutan dalam kelompoknya. Selain patroli gajah, untuk lokasi-lokasi yang sering keluar masuk gajah liar, patroli ini juga dilakukan supaya memantau areal sekitar hutan apakah ada kebakaran atau tidak. Jadi sekalian juga ya Pak ya, sekalian jalan sambil lihat-lihat. Wah. Ada gajah liar. Hah? Gajah liar. Di mana? Di kebun karetnya Pak Jaya. Oh, kebun karet masyarakat. Ya, Berapa ekor? 2-3 ekor lah di situ. Oh, 2-3. Udah masuk, Pak. Udah masuk. Ayo kita kesana. Ya, kami duluan ya. Oke. Tim pengamanan langsung menyiapkan perlengkapan untuk mengembalikan gajah-gajah liar ke habitatnya di dalam hutan. Ini sekarang kita lagi mau menuju ke lokasi karena tadi ada pelaporan dari Polhut kalau ada gajah liar yang mulai memasuki kebun warga. Jadi kita mau melakukan pengusiran ini bersama dengan teman-teman Polhut. Ini langsung mau berangkat. Bang. Biasanya kalau dapat kabar dari masyarakat ataupun dapat kabar dari orang yang lagi patroli kalau ada gajah yang keluar dari habitatnya, kita langsung nyamperin ke lokasi sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi lebih baik kayak seperti sekarang ini ya Pak ya, kita langsung menuju ke lokasi. Oh, di sini ya lokasinya ya Pak ya? Oke. Pastikan semua peralatan di bawah. Nah, ini kita udah mulai sampai ke lokasinya. Cuma karena ini mulai memasuki kebun warga, mobil nggak bisa masuk, jadi kita harus jalan untuk sampai ke areal gajahnya ada. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Saat pencarian lokasi gajah, biasanya tim harus mencari jejak-jejaknya terlebih dahulu. Namun kali ini, karena ada laporan dari pemilik kebun, maka tim bisa langsung memastikan lokasi keberadaan gajah liar. Perkebunan warga yang berada di jalur lintasan gajah untuk mencari makan membuatnya rentan rusak karena tidak sengaja terinjak oleh gajah yang melintas. Meriam karbit adalah alat utama untuk memberikan terapi kejut terhadap gajah-gajah liar. Untuk memberikan terapi kejut terhadap gajah-gajah liar. Sederhana, aman, dan sangat efektif. Si gajah liarnya ada 2. Ini sekarang kita lagi mau coba ngusir gajahnya dengan meriam karbit supaya dia kembali lagi ke habitatnya. Nah, ini alatnya. Gajah yang kaget, saya juga kaget. Nah, ini adalah salah satu teknik untuk biar gajahnya kembali lagi ke dalam hutan, jadi tidak merusak kebun warga lagi. Nah, ini sudah coba mulai lari sambil kita teriak-teriakin. Hei! Saat melakukan pengusiran, harus dipastikan keberadaan kita diketahui oleh gajah liar, agar gajah tidak kaget dan melakukan gerakan mendadak yang berbahaya. Aman? Udah aman ya, Bang? Udah mulai masuk? Nah, ini gajahnya sepertinya sudah mulai masuk ke dalam kawasan lagi, sudah mulai masuk ke habitatnya. Tapi kita mau cek lagi ke depan supaya lebih tahu sudah masuk benar atau belum. Ada di sana, Bang? Ya, depan. Oh, dilihat dulu. Lihat dulu. Dibutuhkan sikap bijak ketika hidup berdampingan dengan satwa-satwa liar seperti gajah. Karena keseimbangan alam akan terganggu jika salah satu penghuninya punah. Akhirnya gajahnya sudah mulai masuk ke habitatnya. Kita hanya mantau aja dari sini. Nah, biasanya di Taman Nasional tuh punya potensi wisatanya tersendiri. Kayak sekarang saya mau lihat apa sih potensi wisata yang ada di Taman Tesonilo ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Rimbani merupakan gajah Sumatera lain yang pernah mendiami Taman Nasional Tesonilo. Namun, Rimbani mati setahun silam karena infeksi pencernaan. Beruntung, saya pernah berkenalan dengan anak gajah ini. Nah, sekarang saya sama Bapak Iwan, ini adalah salah satu mahot yang ada di Taman Nasional Tesonilo. Saya mau diajarin bagaimana caranya untuk menjadi mahot. Tapi sebelumnya ini ada anak manja ya. Ini ada anaknya namanya Bani. Rimbani. Namanya Rimbani. Dia ini masih 1 tahun 7 bulan. Masih nyusu juga. Jadi kita nungguin dulu sampai dia selesai nih. Sama halnya dengan sifat anak-anak pada umumnya, anak gajah juga senang diajak bermain. Meski masih anak-anak, gajah sudah memiliki bobot lebih dari 300 kg. Sehingga kita harus tetap menjaga jarak aman. Kita ngajarin gajahnya ini sebenarnya ada 2 cara. Ada secara sentuhan dan ada secara vokal. Jadi kita bisa nyentuh kakinya nih kalau mau naik seperti sekarang yang saya mau lakuin sama Bapak Iwan. Jadi kita sentuh dulu ya kakinya ya. Tidak mudah untuk belajar menjadi mahot atau pawang gajah. Butuh mental yang kuat untuk bisa menjadikan gajah sebagai prioritasnya. Gajah sendiri adalah satwa yang memiliki perasaan sangat kuat. Hubungan emosional dengan mahot yang baik akan membuat gajah-gajah yang sudah terlatih lebih mudah untuk diarahkan. Sekarang saya sama Bapak mau lanjut perjalanan kembali ke sana. Cuma sembari jalan kayaknya kita mau cari bahan bakar untuk nanti akan ada masak puding. Bapak udah ngasih tahu, tapi pudingnya bukan buat saya, Pak. Buat gajah-gajah ini. Mau tahu seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, Pak. Jika gajah sudah terlatih dan dekat dengan mahotnya, maka instruksi dari suara cukup bagi si gajah. Nah, ini dia
praktek cara nyuruh gajah, tapi dengan vokal. Nah, seperti ngambil kayu ini. Jadi Bapak Iwan hanya teriak, ambil kayu, ambil kayu, ambil kayu. Nah, dia akan ngambil sendiri dengan belalainya. Nah, seperti ini. Nggak cuma manusia yang suka puding, tapi gajah juga suka. Nah, ini sekarang saya lagi bikin dulu bahan-bahannya. Ya, karena porsi gajah cukup besar, bahan-bahannya juga otomatis besar juga, banyak. Tuh. Dan nggak cuma satu gajah yang akan kita kasih puding, tapi 8. Ini sebenarnya proses untuk pembuatan puding untuk gajah tidak terlalu lama. Yang lama itu nunggu jagungnya supaya lembek ya Pak ya, agak membutuhkan waktu setengah jam. Nah, Puding gajah merupakan makanan pendamping supaya kesehatan gajah tetap terjaga, khususnya yang berhubungan dengan pencernaan. sebenarnya sih bahan yang dipakai untuk olahan puding ini tidak terlalu banyak, hanya tadi jagung, terus gula merah, lalu garam mineral, dan manfaatnya sebenarnya banyak. Salah satunya tadi gula merah itu fungsinya untuk bikin energi gajahnya, dan tadi garam mineral untuk pertumbuhan tulang, dan terakhir kita akan masukin dedak ya Pak ya. Puding sudah matang, tinggal diletakkan di cetakan khusus untuk pendinginan. Aduh, ini nggak cuma gajahnya yang berat, makanannya pun juga berat. Keras ya. Jadi memang seperti ini kental, tapi nanti kalau sudah didinginin dia bentuknya akan tetap seperti ini. Agak mengeras sedikit. Oh, agak lebih keras. Dalam satu loyang puding ini akan dibagi rata untuk 8 ekor gajah. Ciprat. Oh, tinggi.